Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Di video sebelumnya kakak sudah membahas mengenai beberapa program studi yang sepi peminat khusus untuk matra perhubungan darat di tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai program studi mana yang sepi peminat khususnya untuk matra perhubungan udara di tahun 2022. Dan semoga saja apa yang akan kakak sampaikan ini bisa menjadi referensi kalian dalam memilih program studi supaya tidak salah dalam memilih ya teman-teman, karena strategi dalam memilih program studi itu sangat berpengaruh sekali dalam hal kelulusan kalian. Tanpa berlama-lama, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Baik teman-teman, jadi kita membahas yang pertama kali dulu adalah di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, di mana untuk sekolah ini menyediakan 7 program studi teman-teman yang bisa kalian daftar. Yang pertama ada Diploma 4 Penerbang, yang kedua ada Diploma 4 Listrik Bandara, yang ketiga ada Diploma 3 Teknik Mekanikal Bandar Udara, yang keempat ada Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan, yang kelima ada Diploma 3 Penerangan Aeronautika, yang keenam ada Diploma 3 Operasi Bandar Udara, dan yang ketujuh ada Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Nah teman-teman, dari ketujuh program studi yang telah kakak sampaikan tadi, kira-kira mana yang tidak familiar, yang tidak sering kalian dengar ya? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena semakin kalian tidak familiar dengan program studi yang kalian dengar, maka kemungkinan tingkat peminatnya akan semakin sedikit teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya, di mana di layar kaca kalian ini ada data mengenai peluang kelulusan untuk program studi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug untuk tahun 2022 ya. Dan di sini kita bisa melihat untuk program studi yang paling favorit itu jatuh di Diploma 3 Operasi Bandar Udara teman-teman, dengan jumlah pelamar paling tinggi yaitu 700 orang. Sedangkan untuk program studi yang sepi peminat ada di Diploma 3 Nautika dengan jumlah pelamar paling sedikit yaitu 118 orang. Nah, teman-teman, apakah jumlah pelamar yang sedikit ini menentukan tingkat kelulusan kalian? Tentu saja tidak ya, teman-teman, karena selain dari jumlah pelamar, yang kalian harus perhatikan adalah jumlah kuota yang disediakan. Jadi semakin tinggi kuota yang disediakan, peluang kelulusan kalian akan semakin tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa untuk kuota yang paling sedikit itu ada di Diploma 4 Penerbang dengan menyediakan 16 formasi saja. Sedangkan untuk kuota paling tinggi itu yaitu berjumlah 72 formasi ya teman-teman. Ada di Diploma 3 Teknik Mekanikal Bandar Udara, ada di Diploma 3 Operasi Bandar Udara, dan ada di Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Kapal. Dan setelah kakak persentasekan untuk tingkat kelulusannya, dapat kita simpulkan bahwa untuk program studi yang harus kalian pilih di tahun 2023 ya teman-teman, di mana mengacu dari tahun 2022 yang sepi peminat itu jatuh di Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Kapal, di mana untuk peluang kelulusan di program studi ini yaitu 24,3% ya. Kemudian saran yang kedua, kalian bisa memilih untuk Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan, di mana memiliki tingkat kelulusan tertinggi kedua yaitu sejumlah 22,4%. Kita langsung saja menuju ke sekolah yang kedua, yaitu ada Politeknik Penerbangan Makassar, di mana di sekolah ini hanya menyediakan 3 program studi saja teman-teman yang bisa kalian daftar. Yang pertama yaitu ada Diploma 4 Teknologi Bandar Udara, yang kedua ada Diploma 3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara, dan yang ketiga ada Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara. Nah, kemudian berikut ini adalah diagram mengenai peluang kelulusan di Poltekbang Makassar tahun 2022. Nah, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa untuk jumlah pelamar tertinggi atau program studi terfavorit jatuh di Diploma 4
Teknologi Bandar Udara dengan jumlah pelamar 631 orang. Sedangkan untuk yang terendah ada di Diploma 3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara dengan jumlah pelamar paling sedikit yaitu 381 orang. Nah, kemudian kita melihat dari kuota yang disediakan, teman-teman. Ternyata untuk yang paling banyak itu ada di Diploma 4 Teknologi Bandar Udara dengan 48 formasi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk tingkatan peluang paling tinggi kelulusan di tahun 2022 ada di program studi Diploma 4 Teknologi Bandar Udara dengan jumlah persentase kelulusan 7,6% ya. Sedangkan untuk yang paling rendah ada di Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke berikutnya ya, yaitu ada di Politeknik Penerbangan Palembang. Di mana untuk sekolah yang berlokasi di Palembang ini menyediakan 3 program studi, yaitu ada Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara, yang kedua ada Diploma 3 Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan, kemudian yang terakhir ada Diploma 3 Manajemen Bandar Udara. Kemudian berikut ini adalah data peluang kelulusan untuk program studi di Poltek Bank Palembang tahun 2022, di mana untuk program studi terfavorit jatuh di Diploma 3 Manajemen Bandar Udara, teman-teman, dengan jumlah pelamar 677 orang, sedangkan yang paling sedikit pelamarnya yaitu Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara dengan jumlah pelamar 205 orang saja. Wow, ini menurut kakak sejauh ini masih paling sedikit ya teman-teman untuk pelamar dari yang telah kakak sampaikan tadi, yaitu sejumlah 205 orang. Dan belum lagi ini keistimewaannya Diploma 4 teman-teman ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Diploma 4 itu memiliki jenjang karir yang lebih menjanjikan daripada Diploma 3 ya. Jadi saran kakak silakan kalian bisa memilih Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara ini karena menurut kakak ini cukup worth it juga ya. Tetapi kita bisa melihat teman-teman bahwa untuk peluang kelulusannya tetap berada di Diploma 3 Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan dengan jumlah 16%, yaitu mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kuotanya yang paling banyak yaitu 46 formasi ya teman-teman. Jadi yang pertama tentu saja mungkin kalian bisa memilih Diploma 3 Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan, sedangkan untuk program studi yang kedua yang bisa kakak sarankan kalian bisa mengambil Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara ya. Oke, kita langsung menuju ke sekolah berikutnya teman-teman, yaitu ada di Politeknik Penerbangan Medan yang hanya menyediakan satu program studi saja, yaitu Diploma 3 Teknologi Listrik Bandar Udara. Kemudian di sini kita bisa melihat teman-teman diagram dari peluang kelulusan program studi untuk Politeknik Penerbangan Medan di tahun 2022, di mana untuk pelamarnya hanya 411 saja. Sedangkan untuk jumlah formasinya hanya 48 kuota ya. Dan untuk tingkat kelulusannya hanya 11,7% saja teman-teman. Nah, jadi di video kali ini silakan kalian merekap sebanyak-banyaknya ya terkait dengan jumlah tingkat kelulusannya. Kira-kira persentase yang mana yang paling tinggi dari sekolah-sekolah yang telah kakak sampaikan dari awal sampai akhir nanti ya teman-teman, sebagai pertimbangan kalian untuk memilih di tahun 2023. Kita langsung menuju ke sekolah berikutnya, yaitu ada di Politeknik Penerbangan Jayapura, di mana hanya menyediakan satu program studi saja, yaitu Diploma 3 Manajemen Bandar Udara. Nah, kemudian di depan layar kaca kalian adalah peluang kelulusan untuk sekolah Poltek Bank Jayapura di tahun 2022, di mana di sekolah ini pelamarnya hanya 496 orang teman-teman. Dan kuota yang disediakan 72 orang. Dan untuk tingkat kelulusannya adalah 14,5%. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke sekolah berikutnya, yaitu ada di Akademi Penerbangan Banyuwangi. Di mana di sekolah ini hanya menyediakan satu program studi saja, yaitu Diploma 3 Manajemen Bandar Udara. Dan di sini kita bisa melihat mengenai peluang kelulusan untuk program studi di API Banyuwangi tahun 2022, di mana untuk tingkatan pelamarnya yaitu sebanyak 320 orang
dan untuk jumlah formasinya sebanyak 72 formasi dan memiliki tingkat peluang kelulusan sebesar 15%, teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke sekolah berikutnya, yaitu di program studi Poltek Bank Surabaya untuk tahun 2022, di mana untuk sekolah ini hanya menyediakan 2 program studi saja, teman-teman, yaitu Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara dan Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan. Dan di sini bisa kita melihat bahwa untuk program studi yang terfavorit ini jatuh di Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara dengan jumlah pelamar 1.604 orang. Wow, sangat banyak sekali ya, teman-teman. Dan di sini bisa kakak sampaikan mengapa di Poltek Bank Surabaya ini termasuk yang paling banyak pelamarnya ya. Mungkin yang pertama yaitu faktornya adalah lokasi dari sekolah ini yang berada di Pulau Jawa. Sebagaimana yang kakak sampaikan bahwa kalau bisa kalian itu mendaftar di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan melamar di luar Pulau Jawa saja, teman-teman, karena sesuai dari hasil riset kakak bahwa jumlah pelamar di luar Pulau Jawa itu memiliki tingkatan lebih rendah daripada kalian memilih di Pulau Jawa ya. Tapi itu hanya sekadar saran saja, mau diikuti silakan, tidak diikuti silakan. Tetapi itu sudah kakak buktikan dengan apa yang telah kakak jalani, di mana kakak berasal dari Bali, tetapi kakak berani memilih Poltek Trans SDP Palembang, di mana kakak mengetahui bahwa sekolah tersebut memiliki sepi peminat ya. Jadi akhirnya kakak bisa lolos ya. Jadi sekedar sharing saja mengenai pengalaman kakak. Semoga bisa menjadi referensi bagi kalian untuk memilih sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ya. Oke, kita lanjutkan untuk peluang kelulusannya, teman-teman. Di mana untuk sekolah ini Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan memiliki tingkat kelulusan 16,7%. Sedangkan untuk Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara hanya 6% saja. Nah, sangat kecil sekali ya, teman-teman. Jadi kalau bisa kalian hindari untuk memilih sekolah ini ya, karena ini sangat favorit sekali. Oke, dan kita langsung, ternyata kakak sudah menyebutkan dari 7 titik lokasi sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan khusus untuk matra udara yang bisa kalian lamar. Dan di sini kita akan menjawab mengenai kesimpulan mengenai 7 program studi dengan peluang kelolosan tertinggi khusus untuk matra udara di tahun 2022. Nah, untuk yang peringkat pertama, teman-teman, ada Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat yang berada di PPI Curug dengan persentase kelulusan 20% ya. Kemudian untuk peringkat kedua ada Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan yang berada di Poltek Bank Surabaya dengan tingkat kelulusan 16,7%. Kemudian di peringkat ketiga ada Diploma 3 Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan yang berada di Poltek Bank Palembang dengan tingkat kelulusan 16%, teman-teman. Kemudian di peringkat keempat ada Diploma 3 Operasi Pesawat Udara yang berada di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi dengan tingkat kelulusan 15%. Kemudian peringkat kelima ada di Diploma 3 Manajemen Bandar Udara yang berada di Poltek Bank Jayapura dengan tingkat kelulusan 14,5%. Dan kemudian yang keenam ada di Diploma 3 Teknologi Listrik Bandar Udara yang berada di Poltek Bank Medan dengan tingkat kelulusan 11,7%. Dan peringkat ketujuh ada di Diploma 4 Teknologi Bandar Udara yang berada di Poltek Bank Makassar sejumlah 7,6%. Nah, teman-teman, dari ketujuh program studi inilah yang kira-kira bisa kalian pilih untuk di tahun 2023. Karena di tahun 2022 memiliki tingkat kelulusan paling tinggi ya, teman-teman, di mana untuk yang tertinggi 20% dan untuk yang terendah terbaik ada di 7,6% ya, teman-teman. Jadi silakan kalian bisa mempertimbangkan untuk memilih program studi yang mana, karena memilih program studi itu sangatlah penting terkait dengan kelulusan kalian di luar dari persiapan kalian, baik itu bimbel, fisik maupun kesehatan kalian ya. Oke, teman-teman, demikian dulu mengenai video singkat, bukan singkat ya, lama juga ya, teman-teman, mengenai peluang kelulusan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan
Kakak doakan kalian bisa menjadi calon taruna di sekolah kedinasan tahun 2023. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dadah!